Yang pertama diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudhu ada 4 perkara. Yang pertama diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudhu untuk melakukan sholat. Yang kedua melakukan tawaf. Yang ketiga memegang Al-Quran. Dan yang keempat membawa Al-Quran. 4 perkara ini adalah 4 perkara yang diharamkan bagi mereka yang tidak ada wudhu. Jadi bagi kita tidak ada wudhu haram. Apa yang diharamkan 4 perkara? Sholat, tawaf, memegang Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Jadi jangan pegang tuh Al-Quran, jangan bawa tuh Al-Quran. Kenapa? Karena hukumnya haram. Ini katakan. Berbeda kalau seandainya Al-Qurannya dari HP. Sekarang kan HP kan pegang Al-Qurannya. Pada pegang HP semua kan. Jadi kalau seandainya megang Quran yang ada di HP tersebut, nggak apa-apa, walaupun tanpa adanya wudhu. Kenapa? Karena sifatnya kata ulama yang di HP itu sifatnya bayangan. Jadi artinya bayangan seperti megang kaca. Kaca dibayangkan dengan Al-Quran misalnya, maka memegang kaca tersebut tidak apa-apa kata ulama. Dinisbahkan, dikiaskan seperti itu hukumnya. Itu yang pertama. Sudah kita bahas. Yang kedua, perkara yang diharamkan bagi mereka yang junub. Ada 6 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, lalu yang kelima, perkara yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub adalah masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi mereka yang dalam keadaan junub, kata ulama. Bagi mereka yang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Dan pahami masjid itu apa? Beda hukum masjid dengan hukum musola. Kalau musola itu tidak perlu diwakafkan. Kalau masjid syaratnya harus wakaf. Jika diwakafkan maka hukumnya jadi masjid. Jika tidak diwakafkan maka tidak akan bisa jadi hukumnya masjid. Itu bedanya. Kalau musola boleh wakaf, boleh tidak. Kalau diwakafkan musola, ya untuk musola. Jika tidak diwakafkan maka hukumnya tidak musola. Seperti di rumah kita, terkadang di rumah kita ada tempat khusus untuk kita sholat. Itu namanya apa? Musola. Bisa nggak jadi masjid? Bisa nggak? Bisa nggak jadi masjid? Bisa. Kapan? Wakafkan. Ini katakan. Jika diwakafkan maka baru hukumnya menjadi masjid. Jika tidak diwakafkan maka tidak bisa hukumnya menjadi masjid. Ini katakan. Perhatikan itu. Ini katakan. Itu bedanya antara musola dan masjid lagi. Kalau musola, kalau masjid itu tidak sah. Harus apa? Kalau musola itu tidak sah untuk tahiyatul masjid. Kalau masjid boleh untuk tahiyatul masjid. Kalau musola tidak sah untuk i'tikaf. Kalau masjid boleh untuk i'tikaf. Seperti sekarang ini kita berada dalam masjid atau musola? Masjid, berarti kita niat i'tikaf. Apa i'tikafnya niatnya? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Niatku i'tikaf selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala, makanya baru dapat ganjaran pahala i'tikaf. Kalau masuk masjid saja tanpa niat i'tikaf dapat pahala enggak? Pak Bu, dapat ganjaran pahala enggak kita? Enggak. Orang yang masuk duduk masjid dianggap ibadah bukan? Enggak. Dianggap ibadah itu jika dia niat i'tikaf. Jika dia niat i'tikaf baru dianggap gambaran pahala. Tapi jika tidak niat i'tikaf maka dia tidak dapat ganjaran pahala. Saat ini kita kumpul yang duduk dalam masjid ini, jika kita tidak niat i'tikaf kita tidak dapat ganjaran pahala. Makanya pasang niat. Niat kalau masuk masjid niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, niatku i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala. Maka baru dikatakan kita termasuk hukumnya ibadah. Kenapa? Karena duduk di dalam masjid. Ini katakan. Paham? Habib, kalau musola boleh tidak untuk sholat Jumat?
Apakah syarat sholat Jumat harus di masjid? Enggak disyaratkan sholat Jumat harus di masjid. Boleh sholat Jumatnya di musola, boleh sholat Jumatnya di lapangan. Karena sholat Jumat tidak disyaratkan harus di dalam masjid. Beda lagi antara musola dan masjid apa? Perempuan, nanti kita bahas. Yang dalam keadaan haid nggak boleh masuk masjid. Yang dalam keadaan nifas nggak boleh masuk masjid. Tapi jika dalam keadaan musola, tempatnya musola, boleh bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas untuk masuk di dalam musola. Yang keenam, diharamkan bagi mereka yang junub apa? Yang keenam adalah melewati masjid. Ini katakan. Nah, yang keenam adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi ada 6 perkara yang diharamkan bagi mereka yang junub. Yang pertama sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, masuk ke dalam masjid, dan membaca Al-Quran. Haram bagi mereka yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran jika niatnya membaca Quran. Jika niatnya dzikir maka tidak diharamkan. Contoh, orang junub pengen mandi, ketika hendak mandi kan disunahkan baca Bismillah. Bismillah ayat Quran bukan? Ayat Quran. Jika niatnya baca Quran haram. Jika niatnya dzikir maka disunnahkan. Jadi niatnya dzikir Bismillahirrahmanirrahim, baru mandi dianya. Mengatakan, paham? 6 perkara yang diharamkan mereka bagi mereka yang dalam keadaan junub. Lalu yang ketiga, diharamkan bagi mereka perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Ada 10 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Apa 10 perkara tersebut? Salat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, masuk ke dalam masjid, lalu membaca Al-Quran. Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas hukumnya haram membaca Al-Quran. Habib, bagaimana seorang perempuan yang lagi menghafal Quran? Jika dia haid, jika hafalan tidak diulang-ulang maka hafalan itu akan hilang. Jika dia membaca Al-Quran hukumnya haram. Kapan diharamkan membaca Al-Quran itu? Jika dilafadzkan. Dan jika dia membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Tapi jika bacanya tidak dilafadzkan, menghafal Qurannya tidak dilafadzkan, atau hanya gerakan bibir saja, maka hukumnya tidak diharamkan bagi perempuan tersebut. Nah, jadi boleh bagi dia perempuan tersebut menghafal Quran walaupun dalam keadaan haid dan nifas, tapi dengan syarat jangan dikeluarkan suaranya. Jika dikeluarkan suaranya dengan niat membaca Al-Quran, hukumnya adalah haram. Nanti katakan. Lalu yang ketujuh, diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas adalah puasa. Puasa diharamkan ketika seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak boleh bagi perempuan itu untuk puasa. Lalu yang ke-9, yang ke-8 adalah tolak. Diharamkan bagi seorang istri, suaminya menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya dalam keadaan haid.